Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'satir rasulis sadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadhil mustabin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di subuh hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita sekalian. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semangat untuk selalu beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sekalian kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan semangat kita untuk selalu ingin mengetahui, mengkaji tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya pelajaran kita subuh hari ini yaitu kisah tentang Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat ini adalah sahabat yang biasa-biasa saja. Orangnya tidak kaya, tidak memiliki apa-apa dari dunia ini. Orangnya pendek, hitam. Namun dia memiliki keimanan yang sangat hebat, tumbuh dengan segar dalam jiwanya. Dia memiliki keberanian yang tumbuh dalam jiwanya untuk membela Islam dan kaum muslimin. Sahabat ini tidak begitu dikenal, namun dikenal oleh para ulama, sehingga para ulama menulis tentang kisah beliau yang sangat penting diketahui oleh seluruh kaum muslimin karena keberanian, keimanan yang dimiliki oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Sahabat ini menghadiri banyak peperangan, baik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun pada zaman yang lainnya. Dan beliau juga masih hidup bersama dengan panglima besar sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rib'i bin Amir menjadi seorang tentara kaum muslimin pada zaman komando perang Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada waktu itu ada
seorang raja yang namanya Raja Rostum. Di Persia. Namun pada saat itu kekuatan pasukan yang terbanyak ada pada pihak orang kafir, pihak Panglima Rustum, orang-orang kafir. Dia memiliki pasukan sebanyak 200.000 lebih. Sebanyak 200.000 lebih. Sementara pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu hanya ada 30.000 pasukan. Jauh perbedaan antara pasukan kaum muslimin 30.000 dengan pasukan orang-orang kafir lebih daripada 200.000 pasukan. Namun Panglima Rustum heran, kenapa pasukan ini sedikit namun pemberani. Pasukan ini sedikit namun bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan pasukan kaum muslimin sedikit ini bisa mengalahkan, bisa memporak-porandakan pasukan musuhnya? Maka Panglima Rustum ini meminta kepada Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai komandan perang kaum muslimin pada saat itu untuk mengirimkan utusannya dalam rangka islah perdamaian. Jadi orang-orang kafir meminta perdamaian karena melihat kekuatan yang sangat hebat dimiliki oleh kaum muslimin. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengutuslah sahabat Rabi' bin Amir untuk menemui Panglima Rustum. Maka berangkatlah Rabi' bin Amir ke istana Rustum. Dia dengan memakai keledai, memakai pakaian yang biasa-biasa saja. Kemudian dia memakai tombak, membawa tombak, dan juga memakai pakaian besi. Rabi' bin Amir ini dia mengetahui bahwa dia ingin masuk ke istana Rustum sendirian, bukan ditemani oleh sahabatnya, sendirian. Sementara dia masuk ke kandang di mana pasukan Rustum itu sangat banyak dan ganas. Tapi dia datang menghadap Panglima Rustum sendirian. Ketika dia sudah sampai di depan istana kerajaan Rustum ini, dia memakai keledai, membawa tombak. Kemudian pasukan tidak boleh masuk. Kalau mau masuk harus turun dari keledainya, kemudian tombaknya disimpan. Kata Rabi' bin Amir, saya ini dipanggil. Saya tidak akan meninggalkan keledai saya ini dan menyimpang tombak saya. Kalau tidak diizinkan masuk, saya pulang. Maka pasukannya Panglima Rustum ini berkata, di luar ada seseorang ingin masuk, utusan dari Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Jamaah sekalian, maju ke sini sebagian.
Maju ke sini supaya yang di belakang bisa masuk. Maju sini Pak, di sini. Maju sini, maju. Ini masih luas di sini nih. Maju, maju. Supaya yang di belakang bisa masuk. Ya. Nggak apa-apa Pak, sini. Lebih dekat lebih bagus. Ya, maju. Lebih dekat, ya. Nah sahabat ini, kalau kamu tidak mengizinkan saya, maka saya pulang. Maka dia melapor ke panglimanya, Panglima Rustum, bahwa di luar ada seorang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin bertemu dengan Panglima. Maka Panglima ini berkata, silahkan suruh masuk. Tetapi dia tidak mau turun dari keledainya, dan dia membawa tombak. Lalu Panglima Rustum berkata, biarkan dia masuk. Istana Panglima Rustum ini itu dihiasi dengan emas. Istana dia itu emas. Bantalnya itu semuanya terjahit dari emas. Siapa di antara kita yang punya bantal terjahit dari emas? Angkat tangan. Ya. Raja ini bantalnya semua tersulam dari emas. Karpetnya karpet yang sangat mahal pada zaman itu. Lalu Rib'i bin Amir masuk ke dalam istana pakai keledai. Oh, semua tentara kaget. Ini siapa ini? Masuk ke istana pakai keledai. Kami sendiri pasukan Panglima Rustum tidak pernah masuk kuda, tidak pernah masukkan kuda ke dalam istana. Panglima sendiri, Panglima Raja Rustum ini tidak pernah memakai keledai masuk istana. Tapi dia masuk istana. Semua tentara kaget. Ya. Panglima Rustum pun melihat, ini hebat ini orang ini. Masuk ke istana saya pakai keledai. Bukan hanya masuk keledai ke dalam istana, tapi semua bantal-bantal yang terbuat dari emas tadi itu ditusuk dengan tombak, ya, sehingga bantalnya hancur, emasnya putus. Kemudian ketika sampai di situ, keledainya diikat di tiang, dalam tiang istana. Tuh, bagaimana hebatnya keberanian Rib'i bin Amir. Setelah itu dia duduk, tidak duduk di kursi. Kata Panglima Rustum, duduk di kursi, karena ini terbuat dari emas, kursinya dari emas. Ya. Tapi dia duduk di bawah, Apa kata Panglima atau Rib'i bin Amir ketika ditanyakan duduk di atas? Maka kata beliau Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu, saya tidak ingin duduk di perhiasan yang megah ini. Kemudian Panglima Rustum berkata kepadanya, apa yang membuat engkau ingin datang ke sini? Maka beliau berkata, saya datang ke sini untuk mengajak kamu dan pasukanmu untuk beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada makhluk. Tauhid. Saya ingin mengeluarkan manusia, saya ingin mengeluarkan kamu dan pasukanmu dari peribadatan makhluk menuju kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sahabat ini sangat berani mengajak sang raja untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Panglima Rustum sebenarnya ingin mengetahui apa yang menyebabkan pasukan kaum muslimin yang sedikit ini 30.000 menghadapi pasukan saya
200.000 lebih, dia bisa mengalahkan pasukan saya. Ketika dia bertanya kepada sahabat Rabi' bin Amir, apakah kamu adalah seorang ketua kabilah? Maka dia mengatakan tidak. Apakah engkau sebagai panglima perang? Mengatakan tidak. Bahkan saya adalah pasukan yang paling rendah di antara pasukan kaum muslimin. Saya adalah pasukan yang paling belakang. Bukan pasukan yang paling saf depan. Saya adalah pasukan yang paling rendah berada di paling belakang. Maka sahabat panglima Rustum berkata, kalau begini ini saja, panglima yang pasukan tentara yang paling rendah, dan dia berani seperti ini, maka bagaimana pasukan yang lainnya? Bagaimana dengan pasukan yang berada di saf yang pertama? Karena pasukan perang biasanya itu kalau ditaruh di bagian depan, itu adalah pasukan yang hebat. Pasukan yang benar-benar sudah siap memiliki keistimewaan. Nah ini, Rabi' bin Amir adalah pasukan yang paling rendah dalam pasukan kaum muslimin. Dia berada di saf yang paling belakang. Sehingga Panglima Rustum berkata dalam jiwanya, inilah yang menyebabkan dia kaum muslimin menang. Karena semua pasukannya adalah pemberani. Pasukan yang paling rendah saja berani, maka bagaimana dengan panglima yang lainnya? Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kaum muslimin pemberani bisa mengalahkan pasukan yang banyak, karena ternyata inilah sahabat Nabi SAW. Pasukan kaum muslimin tidak terpengaruh dengan dunia. Ketika dia disuruh duduk di tempat yang sangat indah, di istana Raja Rustum, dia tidak mau. Dia duduk bersila di bawah. Sementara Panglima Rustum menyediakan alat-alat yang istimewa dalam istanahnya, supaya nanti utusan Sa'ad bin Abi Waqqas ini terpengaruh dengan dunia, sehingga dia tidak mau memerangi kaum muslimin, tidak mau memerangi musuhnya. Tetapi ternyata sahabat ini tidak terlena dengan dunia, tidak takjub dengan kemewahan dunia yang dimiliki oleh Panglima Rustum. Sehingga inilah yang menyebabkan pasukan kaum muslimin sangat pemberani. Saya ulang, yang menyebabkan keberanian kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang bisa mengalahkan pasukan yang sangat besar, yang pertama keberanian pasukan kaum muslimin. Yang kedua, tidak terpesona dengan kemewahan dunia. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin menang. Oleh sebab itu, pada perang Uhud, kaum muslimin menang apa kalah? Kalah. Ya. Pada perang Uhud, satu-satunya perang dalam Islam, kaum muslimin kalah hanya ada pada perang Uhud. Perang yang lainnya semuanya kemenangan ada di tangan kaum muslimin. Apa yang menyebabkan? Karena Rasulullah SAW memiliki pasukan yang istimewa pada perang Uhud, yaitu pasukan pemanah. Pasukan pemanah. Dia berada di atas bukit. Jadi pasukan yang ada di atas bukit itu sangat gampang untuk memanah musuh. Sehingga kekuatan ada di situ. Rasulullah SAW berkata kepada pasukan pemanah, jangan engkau turun dari bukit itu sebelum aku perintahkan
untuk turun. Lalu terjadilah perang. Pasukan Khalid bin Walid kalah, tidak bisa menembus pasukan kaum muslimin karena ada pasukan berkuda, ada pasukan pemanah di atas. Maka Khalid bin Walid, pasukan orang-orang kafir pada waktu itu sebelum dia masuk Islam, dia mundur, mengambil strategi, sehingga pasukan Khalid bin Walid meninggalkan ghanimah, harta rampasan yang sangat banyak, sehingga kaum muslimin pada waktu yang dibawa berebutan untuk mengambil harta rampasan. Pasukan pemanah di atas melihat pasukan kaum muslimin sudah mengambil harta rampasan. Nah, kalau kita di sini nggak dapat apa-apa, ya. Sehingga mereka pun mau turun. Sebahagian pasukan mengatakan jangan turun. Ini perintah Nabi, jangan turun sebelum aku memerintahkan. Tetapi karena melihat orang sudah berebutan mengambil harta rampasan dari pasukan Khalid bin Walid, maka dia pun turun. Nah, Khalid bin Walid sebenarnya ingin menguji pasukan di atas. Kalau pasukan di atas ini turun, maka kembali untuk menyerbu. Akhirnya pasukan yang di atas turun. Khalid bin Walid sebagai panglima orang-orang kafir pada waktu itu melihat pasukan di atas turun. Kekuatan terbesar yang tidak bisa ditembus oleh Khalid bin Walid adalah pasukan pemanah. Ketika dia turun, maka Khalid bin Walid pun menyerbu. Akhirnya kaum muslimin pada waktu itu kalah, banyak yang mati. Bahkan Nabi SAW terluka. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin kalah. Kenapa? Yang pertama, dia tidak mengikuti perintah Nabi. Yang pertama, yang menyebabkan kaum muslimin kalah pada perang Uhud karena dia tidak memenuhi perintah Nabi, tidak mengikuti perintah Nabi. Yang kedua, hatinya condong kepada dunia. Hatinya condong kepada dunia. Inilah yang menyebabkan kaum muslimin kalah. Oleh karena itu, faedah yang bisa kita ambil dari kisah Ribi bin Amir, yang pertama, syaja'atu Ribi bin Amir radhiyallahu anhu, keberanian sahabat Ribi bin Amir. Sahabat bin Amir ini orangnya pendek, miskin, tidak punya apa-apa, hitam orangnya, tetapi keberanian ada pada dirinya, kekuatan keimanan yang tumbuh segar dalam pribadi sahabat Ribi bin Amir ini yang membuat musuh kaum muslimin takut. Oleh karena itu keberanian harus selalu ada pada diri kita. Keberaniannya Ribi bin Amir, dia berjalan sendirian menuju istana, ingin menemui Panglima Rustum. Dan kita mengetahui Panglima Rustum memiliki pasukan khusus yang sangat hebat. Tapi Ribi bin Amir tidak pernah mengenal takut dalam jiwanya. Dia berjalan sendiri, diutus oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian keberaniannya sahabat ini, ketika dia masuk ke dalam istana, dia masuk dengan keledainya. Dan bantal-bantal ini ditusuk dengan tombak, sehingga hancurlah bantal sang raja. Ini menunjukkan keberanian sahabat Ribi bin Amir.
Oleh karena itu kita harus senantiasa memiliki semangat, keberanian. Inilah yang membuat kaum muslimin menjadi mulia, karena keberanian yang tumbuh disebabkan keimanan yang ada dalam tubuh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberanian ini muncul karena keimanan yang tumbuh segar dalam jiwa seseorang. Nah, untuk menumbuhkan keberanian ini, kita harus mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa membuat kita berani adalah karena kita paham tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa cinta mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan tumbuh menjadi seorang pemberani. Tumbuh menjadi seorang pemberani. Sebagaimana sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemberani karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditakuti oleh musuh-musuh kaum muslimin karena ketaatan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang kafir ini takut. Orang kafir takut. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini pengakuan orang-orang kafir, dia takut kepada kaum muslimin. Salah satu di antara ketaatan yang dia lakukan adalah dia pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Karena pergi sholat subuh berjamaah di masjid, ini adalah merupakan kekuatan. Orang-orang takut, orang-orang kafir takut pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melihat kaum muslimin semuanya berbondong-bondong pergi sholat subuh di masjid. Itu yang membuat takut. Kalau pada zaman sekarang ini orang-orang kafir tidak takut kepada kaum muslimin, bahkan kaum muslimin takut kepada orang kafir. Apa yang menyebabkan? Tidak mau pergi sholat subuh di masjid. Pertama, tidak mau pergi sholat jamaah di masjid. Salah satu di antaranya adalah sholat jamaah, sholat subuh. Kaum muslimin banyak sholat subuh di rumah. Yang kedua, sholat subuh di rumah nanti 5:30. Sudah mau terang sedikit baru bangun sholat subuh. Ini yang membuat dia lemah. Nah, kalau kondisi seperti di kaum muslimin, tidak akan berani. Dia takut. Dan dia akan menjadi orang yang cinta dengan dunia. Coba kita lihat sahabat-sahabat kita dari kaum muslimin. Dia tidak pernah memenuhi panggilan Allah menuju ke masjid sholat subuh. Tapi kalau pergi kerja, cepat mengambil pakaiannya, pakai minyak wangi. Takut terlambat. Takut ketinggalan mobil. Takut nanti kalau terlambat ditegur oleh bosnya. Pagi-pagi dia sudah bangun. Harus kalau dia masih jauh rumahnya dengan tempat kerja dia pagi-pagi. Bahkan ada yang berangkat sebelum subuh sudah berangkat. Ya. Karena takut ketinggalan mobil atau ketinggalan masuk perusahaan, masuk kerja. Berangkat pagi-pagi. Tapi panggilan Allah di subuh hari yang disaksikan oleh malaikat, mereka tidak sanggup. Inilah yang membuat kaum muslimin takut kepada orang-orang kafir. Tidak ada keberanian, tidak ada izzah, kemuliaan di tengah-tengah umat. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai dunianya daripada agamanya. Allah memanggil di subuh hari, tapi dia tidak peduli. Kalau seadanya pun sholat, tapi di rumah, tidak pernah ingin ke masjid. Sementara orang kafir melihat pada zaman Rasulullah kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid sholat subuh, itulah yang membuat dia takut. Baru sholat subuh saja, berbondong-bondong kaum muslimin sholat di masjid, orang kafir takut. Bagaimana kalau 5 kali sehari semalam semua kaum muslimin berbondong-bondong sholat di masjid, sholat berjamaah? Bagaimana ketakutannya orang-orang kafir? Karena dia tahu, ya, orang-orang kafir tahu orang muslim apabila dia tidak pergi sholat berjamaah di masjid
pasti dia dalam jiwanya hubbud dunia, cinta dengan dunia. Kalau seorang sudah cinta dengan dunia, pasti takut mati, ya. Takut menghadapi orang kafir, takut menghadapi kemungkaran yang ada di tengah-tengah umat. Makanya yang berani mengingkari kemungkaran adalah orang-orang yang taat sholat berjamaah siang dan malam. Oleh karena itu, keberanian ini harus kita munculkan dalam jiwa kita. Salah satu di antaranya adalah mendengarkan nasihat. Salah satu di antaranya adalah mendengarkan kisah sahabat Nabi SAW. Karena dengan membaca kisah sahabat Nabi SAW akan membuat kita semangat. Muncul keberanian dalam jiwa kita, keberanian dalam menuntut ilmu, keberanian dalam melaksanakan sholat berjamaah di masjid, keberanian dalam mengingkari kemungkaran, keberanian dalam memerangi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, apabila kita membaca sejarah para sahabat, bagaimana seluruh sahabat pemberani. Seluruh sahabat pemberani. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, nuqaddimut tauhid fi da'wati ila Allah. Mendahulukan tauhid dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang berdakwah atau seorang pengurus masjid ingin mengadakan pengajian atau dakwah, maka yang pertama kali dia buka pengajian adalah masalah akidah, masalah tauhid. Karena ini sangat penting ditegakkan di tengah-tengah umat. Karena tauhid merupakan asas, pondasi dalam Islam. Kalau akidah ini lemah, tauhid ini lemah, maka Islam menjadi lemah. Tapi kalau akidah kaum muslimin kuat, maka dia pun menjadi kuat di tengah-tengah umat dan orang-orang kafir pun segan terhadap kaum muslimin. Akidah yang harus ditenangkan. Sebagaimana Rabi' bin Amir ketika dia mendatangi Raja Rustum, yang pertama kali ketika ditanya, apa yang membuat kamu datang ke sini? Maka dia berkata, aku datang ke sini untuk mengeluarkan engkau, ya, wahai Panglima Rustum, dan anak buahmu dari peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan Allah Subhanahu wa taala. Keberanian mendakwahkan dakwah tauhid. Dan inilah yang harus kita dakwahkan setiap saat kepada umat, tauhid. Karena banyaknya pada zaman sekarang ini manusia tidak mengenal tauhid. Tidak mengenal tauhid. Kenapa? Karena masih banyak dari kalangan kaum muslimin, dari kota sampai ke desa, itu semuanya banyak memiliki keyakinan yang batil dalam jiwanya. Kalau dia sakit, masih datang ke dukun. Sakit, datang ke sebuah pohon untuk meminta kesembuhan. Dia ingin mendapatkan jabatan, dia datang ke dukun atau ke kuburan. Dia ingin sesuatu agar dijauhkan dari segala mara bahaya, dia datang ke sebuah gunung memberikan sesajen, atau dia membawa ke sebuah pohon membawa sesajen. Ini adalah menunjukkan bahwa umat Islam belum memiliki tauhid yang benar, dan ini masih banyak. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala baru sedikit. Ya. Kelompok yang kecil dibandingkan dengan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampung, ya, terutama daerah Jawa, kesyirikan yang paling banyak itu di daerah Jawa. Di daerah lain juga banyak. Tapi yang paling banyak, yang paling besar itu adalah di daerah Jawa. Ya. Kemungkinan jamaah semua ini orang Jawa banyak. Ya. Kita bisa mengetahui bagaimana orang mengagungkan gunung. Gunung apa? Banyak. Hampir semua gunung ada tempat kesyirikan. Ya. Hampir semua gunung ada tempat kesyirikan. Apabila ingin meminta pertolongan dari mara bahaya, dia datang ke gunung membawa sesajen. Banyak. Belum lagi apabila dia sakit datang ke sebuah pohon untuk
meminta kesembuhan dari itu semuanya. Belum lagi apabila dia ingin meminta pertolongan, kesembuhan, dia datang ke sebuah kuburan agar dia ditolong dari penghuni kubur, agar dibebaskan dari segala mara bahaya. Semuanya ini adalah bentuk kesyirikan. Inilah yang membuat umat ini lemah. Sekalipun kita melihat kaum muslimin di Indonesia sangat banyak. Kaum muslimin di Indonesia sangat banyak, tapi penakut. Kenapa? Tidak ada akidah yang benar dalam jiwanya. Tidak ada kekuatan, keimanan dalam jiwanya, karena tidak terbentuk tauhid yang benar di tengah-tengah umat. Ya, oleh karena itu, yang pertama kali harus kita dakwahkan adalah masalah tauhid. Karena inilah yang membuat para sahabat menjadi pemberani berada di saf yang terdepan. Karena keimanan, akidah yang muncul, yang ditanamkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam hatinya. Nah, ini harus kita dahulukan tauhid dalam berdakwah. Bukan fikih yang didahulukan, bukan yang lainnya, tapi yang pertama adalah tauhid. Siapa yang tauhidnya benar, maka fikihnya benar. Siapa yang tauhidnya benar, maka akhlaknya menjadi bagus. Ya, oleh karena itu, siapa saja yang mengajarkan masalah fikih, dia harus tahu tentang masalah tauhid. Karena kalau hanya mengajarkan fikih saja, tidak tahu tauhid, hancur. Orang yang mengajarkan tentang masalah tafsir harus tahu tentang masalah tauhid. Kalau dia mengajarkan tafsir, tidak tahu tentang masalah tauhid, maka dia akan hancur. Orang yang mengajarkan akhlak harus dia tahu tentang masalah tauhid. Karena kalau dia mengajarkan tentang masalah akhlak saja, tidak tahu tentang masalah tauhid, maka dia akan hancur. Apa saja yang diajarkan, maka harus dibarengi dengan tauhid. Karena tauhid ini adalah asas, fondasi dalam suatu bangunan. Tauhid kuat, maka akan kuat fondasi kaum muslimin. Oleh karena itu sahabat ini, Rabi' bin Amir, yang pertama kali dia sampaikan kepada seorang raja adalah masalah tauhid. Saya ingin mengeluarkan engkau dan para pasukanmu dari beribadah kepada makhluk menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Ya. Ini baru satu orang. Sahabat Nabi menghadap kepada Panglima Rustum. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lainnya? Belum kita hitung namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang panglima yang sangat hebat. Ini baru anak buahnya. Ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi' bin Amir. Belum panglimanya, belum yang lainnya yang terkenal. Kemudian ketiga, al-hidayatu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Panglima Rustum ini sudah dinasihati oleh sahabat yang lain, tapi dia tidak mau menerima. Bahkan Rabi' bin Amir datang kepadanya, langsung berdialog, tidak menerima dakwah Islam. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kelembutan, maka apabila ada yang mau ikut, alhamdulillah. Tidak ada yang ikut, juga alhamdulillah. Karena kita sebagai seorang insan, sebagai hamba Allah yang mengajak, hanya kewajiban kita untuk mengajak. Memberikan hidayah tidak bisa. Memberikan hidayah kepada manusia tidak bisa. Tetapi mengajak, inilah kemampuan kita. Mengajak manusia, ya. Memberikan hidayah bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita harus senantiasa berusaha untuk mengajak kaum muslimin dengan kelembutan, dengan ramah tamah, sehingga kaum muslimin bisa mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Ini belum orang kafir, baru kita mengajak kepada kaum muslimin, perlu kita ramah tamah. Kalau pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengajak orang-orang kafir dengan ramah tamah.
Kalau sekarang kita mengajak kaum muslimin dengan rahmat tamah. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak mengenal agama Allah. Kaum muslimin tidak tertanam ilmu dalam jiwanya. Cuma mereka memiliki alhamdulillah KTP Islam. Mengaku dia sebagai Islam. Alhamdulillah, nikmat yang sangat besar. Namun kita harus berusaha mengajak dia kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan hidayah itu di tangan Allah. Seandainya hidayah itu di tangan pengurus masjid, maka seluruh kaum muslimin yang ada di sekitar masjid masuk ke dalam masjid. Tapi hidayah bukan di tangan pengurus masjid. Hidayah bukan di tangan seorang ustaz. Hidayah bukan di tangan seorang kiai atau syekh, tidak. Tapi hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajak, ini Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah di kota Mekah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ada yang mau ikut kecuali sedikit. Tidak ada yang mau ikut kecuali sedikit. Yang lainnya memberontak. Yang lainnya benci. Padahal Nabi yang mengajak. Berapa tahun Nabi SAW berdakwah di Mekah? 13 tahun. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah. Tapi Nabi tidak sanggup. Padahal dia Nabi, utusan Allah. Bahkan Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mengajak orang di kota Mekah. Seandainya hidayah itu ada di tangan Nabi kita Muhammad SAW, penduduk kota Mekah menjadi Islam semuanya. Tapi Nabi tidak sanggup. Karena hidayah itu kekhususan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Masjid ini sudah berapa lama? Sudah 3 tahun. Ya. Sudah 3 tahun. Apakah kaum muslimin yang ada di sini sudah datang ke masjid? Belum. Ya. Maka kita harus sabar. Kalau Nabi 13 tahun berdakwah, hanya sedikit yang mau masuk ke dalam agama Islam, yang lainnya ingkar, maka kalau membangun masjid di sini, kaum muslimin di sini belum masuk, maka dia harus bersabar 130 tahun. Ya. Bersabar. Ya. Karena kita bukan Nabi. Ya. Pengurus masjid bukan Nabi. Bukan ulama besar. Ya. Nabi 13 tahun, maka kita kalau ada berdakwah baru 3 tahun, baru 5 tahun, berkeluh kesah. Wah, masyarakat belum datang. Baru 1, baru 2. Alhamdulillah. Ada 1, ada 2. Ya. Belum seberapa dakwah kita. Nabi 13 tahun. Dia adalah Nabi, utusan Allah. Mendapatkan wahyu. Tidak sanggup. Bagaimana kita? Nah, oleh karena itu kewajiban kita adalah menyampaikan. Memiliki akhlak yang sangat mulia ketika mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya menyampaikan, memberikan hidayah bukan urusan kita. Nah, oleh karena itu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ribai bin Amir berkata kepada Panglima Rustum, aku mengajak engkau dan pasukanmu untuk beribadah, meninggalkan peribadatan kepada makhluk menuju beribadah kepada Allah. Tidak menerima. Ribai bin Amir hanya sekedar menyampaikan. Tidak ada paksaan bagi dia. Ya, oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita harus senantiasa berusaha untuk mengajak keluarga kita. Setiap keluarga mengajak keluarganya. Tidak usah jauh-jauh dulu. Keluarganya, istrinya, anaknya diajak ke dalam Islam. Diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan keluarga itu menjadi cerah dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga semuanya nanti bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat, as-sahabatu la yaqtar zinatud dunia. Para sahabat itu tidak terlena dengan perhiasan dunia. Inilah yang membuat sahabat Nabi SAW menjadi kuat, menjadi hebat, menjadi pemberani. Karena dia tidak tertipu dengan dunia. Inilah yang membuat
Panglima Rustum ingin mengetahui apa yang menyebabkan kaum muslimin menjadi kuat, menjadi pemberani. Maka sebelum utusan Sa'ad bin Abi Waqqas datang, maka dihiasilah istana itu dengan emas, dengan keindahan, dengan kemewahan. Namun ternyata sahabat Nabi semuanya dihancurkan. Semuanya dihancurkan. Disediakan tempat duduk yang sangat hebat, yang sangat indah, yang sangat mulia dalam kerajaan, namun dia duduk di lantai bersila. Inilah yang menyebabkan para sahabat menjadi pemberani, sehingga Panglima Rustum mengetahui rahasia kenapa pasukan kaum muslimin yang sedikit mampu mengalahkan pasukan yang besar, karena dia tidak terlena dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu kita harus berusaha untuk meninggalkan dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia. Yang dimaksud dengan meninggalkan dunia, jangan kita tertipu dengan dunia sehingga dengan mengejar dunia akhirat kita ketinggalan. Cari dunia tidak sholat, rugi. Cari dunia tidak mau beramal kebaikan, rugi. Cari dunia tidak mau amal ma'ruf nahi munkar, rugi. Mencari dunia melanggar hukum-hukum Allah, rugi. Ini namanya hamba Allah yang tertipu dengan dunia. Kalau kita mencari dunia, boleh. Bahkan menjadi miliarder, boleh. Boleh kita menjadi orang kaya? Ya, semangat, boleh. Boleh menjadi orang kaya. Mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini, para jamaah sekalian, diberikan rezeki oleh Allah yang banyak tetapi kuat beribadah. Ya. Jangan diberikan rezeki oleh Allah malas beribadah. Ini yang rugi. Punya harta yang banyak, bagus. Diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan tertipu dengan dunia adalah ketika dia mencari harta tidak mengenal mana halal, mana haram. Ini enggak boleh. Yang tertipu dengan dunia, mereka berusaha mencari dunia, namun dia meninggalkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan dunia. Mereka mencari dunia, mereka pergi pagi-pagi, pulang sore-sore mencari dunia, tetapi dia melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan dunia. Ya, oleh karena itu, Islam tidak melarang kita punya harta banyak. Tetapi harta itu digunakan untuk jihad fisabilillah. Dengan harta itu kita gunakan untuk beribadah. Semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dengan harta itu, semangat kita untuk beramal soleh. Dengan harta itu kita semangat untuk menuntut ilmu. Jadi harta itu penting untuk beribadah kepada Allah. Bolehkah kita beli motor yang sangat mahal untuk pergi kajian? Boleh. Bolehkah kita memakai mobil yang mewah untuk pergi kajian? Boleh. Ya, dengan syarat tidak bangga-bangga. Saya ini datang pengajian ini, mobil saya yang paling mewah. Kalian semuanya adalah mobil keluaran tahun 2011. Ya. Saya ini model baru 2023. Jangan ada bangga. Ya. Tapi boleh memakai hal itu, tidak terlarang. Yang penting jangan ada kebanggaan. Kalau kita bangga dengan itu berarti terlena dengan kehidupan dunia. Kemudian faedah yang kelima. Al-izzatu fil Islam. Kemuliaan itu ada di tangan Islam. Kemuliaan ada di tangan Islam. Apa yang membuat kaum muslimin mulia? Karena dia berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dia kembali kepada Islam. Itulah membuat generasi pertama dari kalangan para sahabat, tabi'in menjadi mulia karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya peperangan dari zaman sahabat, tabi'in, semuanya adalah kemenangan di tangan kaum muslimin karena kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dan setelahnya itu peperangan banyak kekalahan di tangan kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka tidak kembali kepada agama Allah. Mereka cinta dengan dunia.
sampai hari ini. Kaum muslimin dikuasai oleh orang-orang kafir. Di negeri Arab dikuasai oleh orang kafir. Di Indonesia dikuasai oleh siapa? Kacau ya. Mulia. Siapa saja dari pribadi kaum muslimin kembali kepada agamanya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia menjadi izzah, menjadi mulia. Kalau umat Islam semuanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, kembali kepada agamanya, kembali kepada sumber yang asli, maka dia akan menjadi mulia di hadapan dunia. Jadi mulia. Kemudian faedah yang keenam, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya merupakan sebab ketakutan musuh. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya merupakan sebab ketakutan musuh-musuh Allah. Jadi kita harus berusaha dalam hidup kita ini untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka musuh itu takut. Apalagi jamaah kaum muslimin semuanya bersatu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka musuh-musuh Allah takut. Takut. Sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan dari kisah ini membangkitkan semangat kita untuk selalu ingin mengetahui kembali ke agama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi mulia. Sekalian. Yang pertama, apa yang membuat kaum muslimin menang pada perang Qadisiyah? Ini perang yang ada pada di bawah Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa yang menyebabkan dia menang? Pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar. Ya, satu, tidak terpengaruh dengan dunia. Yang kedua, apa? Keberanian, ya, keberanian yang muncul dalam dada para sahabat. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan kaum muslimin kalah pada perang Uhud? Kalau jawaban semuanya saya bingung. Ya. Coba satu ibu-ibu sekalian. Satu, tidak mengikuti perintah Rasulullah. Yang kedua, hatinya tergiur dengan kemewahan dunia. Kemudian bapak-bapak sekalian yang menjawab, ibu-ibu diam. Berapakah pasukan kaum muslimin pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas? Pasukan Panglima Rustum? Perbedaan yang sangat jauh. Ya, 30.000 dengan 200.000. Kalau matematika kalah ini 30.000. Ya. Cepat dihancurkan. Tapi kaum muslimin tidak sanggup mengalahkannya. Kenapa? Karena melihat kaum muslimin bersatu di bawah naungan kalimat La ilaha illallah, di bawah naungan ketundukan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian, apakah dakwah yang pertama kali disampaikan oleh Rabi' bin Amir? Kembali kepada tauhid. Sampai di sini, kalau ada yang bertanya silahkan.
berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kapan waktu saja. Selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama ketika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita berselawat. Ya. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli alaihi. Jadi para jamaah sekalian, apabila kita hadir di majelis ilmu, apabila kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, maka berselawat Allahumma salli alaihi atau Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi di lisan kita, jangan teriak. Semua teriak jamaah ramai. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berselawat dalam dirinya, lisannya, diucapkan dengan lisan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dianjurkan selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap saat. Ya. Berselawat. Pernah kita berjalan, Allahumma salli ala Allahumma salli ala. Itu boleh. Ya. Dan banyak lagi waktu-waktu dan tempat yang dianjurkan untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah ketika mendengar nama Nabi disebut, kita berselawat. Makanya ada orang mengatakan, oh kalau kajian sunnah, kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tidak ada salawat. Saya bilang, kita menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berselawat. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, cuma nggak dinampakkan. Ya. Apalagi berselawat dengan joget, enggak ada dalam Islam. Ya, ada orang berselawat Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, bagaimana caranya itu enggak tahu deh. Nah, itu Nabi tidak merintahkan hal itu dan para sahabat dan para ulama tidak ada. Ya, berselawat saja Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karena itu perbanyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memiliki keutamaan yang sangat besar. Silakan yang lainnya. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.